Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umurihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun subutul qasri sab'atun. Al-qasru an tusalli al-maktubata ruba'iyata rak'atayn. Al-makna anna surut allati tustaratu bi jawazil qasri al-musafiri sab'atun wa bi ziyadatil arba'ati allati lam yakurha tasiru ahada asyar wa hiya qasdu mawdi'in ma'lumin walau bil jihati kal hindi wa taharruzu amma nafi niyata qasri fi dawami sholati kan niyatul ihma wa syakki fi niyatul qasri wa qawlu safari gharadin sahihin kal haji wa tijarati la tanazzuhi wa ru'yatul bilad jawazatu sur fil balati al-musawwarati wal umrani fi ghairiha Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya. Fasl apa namanya? Syurutul qasr sab'atun. Syarat-syaratnya qasr itu ada 7. Kalau kita lihat jumlahnya semuanya ada berapa tadi? 11. Jumlah semuanya ada 11. Qasr itu apa sih? Kamu sholat fardu yang 4 dijadikan 2 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya qasr itu namanya. Maknanya bahwa syarat-syarat yang disyaratkan untuk diperbolehkan qasr bagi musafir itu ada 7. Musafir ya. Tidak ada qasr di dalam rumah, enggak ada. Mukim dalam keadaan mukim qasr enggak boleh. Enggak ada pendapatnya. Nggak ada pendapatnya. Boleh-boleh nggak ketemu. Masih aneh sebetulnya. Boleh sih mana ada jamaknya tuh di kosan itu. Nggak ketemu ya. Jamak tok. Adanya boleh di rumah itu jamak. Wabi ziyadatil arba'ati. Dan ini pun kita harus pakai untuk kita sendiri. Kita sampaikan ke masyarakat yang nggak ngerti jadi masalah, jadi fitnah. Karena kadang saking orangnya nggak tahu agamanya sendiri, sehingga disampaikan masalah tentang hukum kayak dianggap aneh. Anu kan. Wa biyaziyadatil arba'ati allati lam yadkurha, dengan tambahan 4 yang tidak disebutkan oleh musannif, semuanya menjadi 11. Yang tidak disebutkan ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, qasdu mawdi'in ma'lumin walau bil jihah kal hindi. Syarat yang tidak disebutkan oleh musannif. Yang pertama adalah syaratnya boleh qasr. Yang pertama harus punya tujuan yang maklum, yang diketahui, walaupun secara arah saja. Kowe nanti nang India. Kal hindi kan India. Mau ke India. Dan nanti, yo suwe nang India wae, nggo nang ndi wae. Kamu di menjowo. Berarti punya tujuan yang maklum kan? Tujuan yang tertentu. Berarti pengecualiannya siapa? Haim. Haim itu siapa? Orang yang tidak punya tujuan. Orang yang nggak punya tujuan. Coro-coro nih Haim ini wong kepaung. Kepaung itu apa? Orang yang kesana kesini itu nggak punya tujuan. Bingung lah. Saya gitu. Ini, pokoknya saya keluar gitu aja. Saya mau jalan-jalan kemana? Ya nggak ngerti mau kayak gitu. Itu namanya haid. Sama ngapune. Pokoknya sama aku nih mungkin diukur ngerti buat. Kersane Gusti Allah. Saya Gusti Allah. Nah, orang yang seperti ini dikiranya orang kadang dibolehkan jamak, boleh sekali qasr. Nggak boleh ini. Kenapa? Karena nggak punya tujuan jelas. Kamu di menjawab jelas, kamu di Lampung jelas. Tapi ketika kamu di buka terus, wes metu semua mah. Nah, ini dikiranya boleh jamak, boleh qasr, nggak boleh. Nggak boleh jamak. Itu sakit dipanut itu. Semua itu boleh. Itu nggak boleh apa?
nggak boleh jamak, nggak boleh kosor, nggak boleh jamak. Kos itu mau pingin maklumin walau biljah, walaupun secara arah saja. Arah nanti, arah menjauh, arah nanti, arah melampung, arah nanti ya, kayak apa? Arah nanti ngalor. Wah, terus yang kedua wa taharus amma yunafi niyatul qasri fi dawami sholatihi kan niyatil itmam wa syaqi fi niyatil qasri. Dia wajib menjaga dari sesuatu yang bisa menafikan, meniadakan niatul qasr, niat qasr. Di semua sholatnya, dari awal sholat sampai akhir sholat, dia harus menjaga dari sesuatu yang menghilangkan qasr atau menafikan qasr. Contohnya niat itmam. Wong dia qasr kok malah niat itmam. Dia qasr usul fatullah. Duwe qasr Allahu Akbar. Aku malah niat itmam. Itu namanya apa? Nggak sinkron, berlawanan. Orang dia niat kosong malah niat itmam. Ini namanya yunafi. Atau ragu dalam niat kosong. Niat kosong orang mau gitu. Aku niat kosong orang. Maka orang tersebut nggak boleh kosong. Ragu dia juga. Ragu. Allah Akbar. Aku niat kosong orang lagi. Ya udah kalau gak niat kosong berarti apa? Harus itmam, harus 4 rakaat. Oh jadi paksa ya, oh ini main kayak mulu-mulu kayak lain tuh. Aku itu. Ini yang coba santri batal itu udah di mana? Padahal apa hukumnya? Gak boleh. Batal sholat gak boleh. Batal sholat fardu tanpa sebab gak boleh. Mau niat sholat gak boleh. Aku tinggalan itu cuma nih kira diulangi pun lagi ya dosa tapi ya sah. Kan batalin belum sholat kan tadi ya? Belum sah sholatnya terus batalin niat lagi Allahu Akbar. Oh ada ini ada yang ngomong melok-melok gune gitu. Dulu kami kan apa namanya punya was-was waswasnya orang-orang soleh ya, dan nggak jadi sholatnya nggak jadi, batalnya di tengah-tengah. Bangun ketika ilmu dia semelo-melo. Padahal sholatnya biasa tadi, kayak itu ibu, kayak itu, melok-melok, gaya-gaya, susah, was-was, nggak boleh, batal-batalin. Ada tanpa sebab, bayangnya itu melok apa asal luar biasa. Agak nggak boleh batal itu batal kalau kalau niatnya salah lah, gitu. Jelas nggak sah ya, niatnya salah. Sholat tuh mau sholat asar niatnya sholat subuh. Aku niatnya salah. Apa itu? Apa itu? Tapi ada pendapat gitu. Kalau memang sholatnya keras, ya, kan kita kadang imam jadi imam, kita posisi sudah menjadi imam. Allahu Akbar. Terus mantap pun Allahu Akbar. Oh, pada lagi Allahu Akbar. Iya tapi nek tak boleh boleh tak batal kim dari kira-kira lagi rame gitu. Ada berapa? Ada apa? Oh, apa? Sih. Ulangi lagi. Gak usah diangkat ini, gak usah diangkat malah ketahuan. Ini satu ini kadang itu gunanya. Kenapa? Karena kadang jadi malah kesah. Apa namanya kesah ini imam. Saya pernah tahu. Tapi ini salat sunat. Salat duhur pun salat fardu nggak apa-apa. Salah. Terus ini waduh banget suaranya tuh Allahu Akbar. Masuk lagi. Takbir sendiri. Kan nggak sah nih kalau berarti takbir langsung.
Liverpool Duri. Pelan-pelan aja, suruh-suruh. Kemudian gini, gitu. Kan nggak apa-apa itu biasa ini. Terus berpendapat imam makmum di sini imam. Nggak masalah. Sekali kita jangan ngasih tahu, wes, mau tetap sah. Kalau mau tahu batalkan semua malah. Ini nggak apa jangan nggak usah ngasih tahu, mau sah. Berarti ketika imam ada batal, dia menyembunyikan kebatalannya nggak bisa begitu. Ada kita tahu kan batal semua itu. Ya, Jumat nggak boleh kalau Jumat. Terus Jumat. Kalau Jumat batal gitu batal imam batal nggak sah semua. Kalau ini Jumat ini khusus Jumat karena Jumat itu berjamaah hukumnya apa? Fardu ain juga. Jadi nggak boleh. Sehingga kudu apa? Kudu sah jamaah. Sehingga takbir salah. Bila ini meneng, yo nampunten kalau mau boten niat imaman, kan harus niat imaman. Itu upaya sholat Jumat itu kudu bener-bener jago. Tapi yang batal kan masalah maksudnya imam pengganti. Imam pengganti nggak mau. Batal di tengah, maju, wudu terus sholat meneng. Namburi tuh. Nggak ada yang ngomong meneng. Misal ini Beb, kita makmum, kita sudah niat qashar, tapi ternyata imam kita lupa baca niat qashar, terus ternyata dia nggak di qashar, itu gimana? Ya itu. Ikut dia mau. Nanti. Terus harus ya. Yang ketiga di sini syarat yang tambahan-tambahan ya, bukan di Safinatun aja, tapi tambahan daripada Nailul aja. Qaulu sabar li gharatin sahih. Bepergiannya itu harus punya tujuan yang dibenarkan. Harus punya tujuan yang dibenarkan. Contohnya haji. Ini kan apa? Perjalanan yang wajib. Tijarah yang mubah. Ya kan? La tanazu. Pelesiran. Jalan-jalan, refreshing, tanazu. Waqiyatul bilad. Pengen delok gunung. Pengen nang Bali, pengen delok apa jenenge, pengen delok gunung-gunung, delok pantai nang kono. Tujuannya itu tok. Tujuannya itu saja. Tamasya. Itu kan tujuan. Nah, dia menjadikan tanazuh refreshing ini adalah apa? Tujuan untuk kosor. Maka nggak boleh kosor di sini. Makanya harus ditambahi niat-niat yang lain. Tanpa ada ditambahi niat yang lain, refreshing tanpa ada niatnya penjeneng ke anak. Sambah silaturahmi ku mampir nang kono. Ya. Harus tambah-tambah lagi. Mana refreshing tok. Pengen nang pantai tok. Niatnya nang pantai tok. Tanpa ada niat apa jane nang ngene iki lu ngaji opo dengan tanpa niat yang lainnya. Jadi tanasu naru ya turbina. Dikira pelesiran tok terus untuk kosor. Harus ada diniati yang lain. Tambah yang lain. Latana suwar itu juga. Wah, terus syarat yang keempat wa muzawazatu sur fil baldah al musawwarah. Harus melewati apa? Sur batas desa ya, yang di situ ada batasnya al musawwarah. Atau wal umron. Umron itu keramaian bagi desa yang tidak ada batasnya. Desa yang kalau desa nggak ada batasnya itu daerah nyaman loh, banyak ya. Kalau sekarang di Keramaian. umroh itu Ramai, ramai ya. Jadi beberapa bangunan. ujung bangunan Ya ujung bangunan harus melewati. sampai sawah atau ini. Jadi ini apa namanya? Ini desa nih, desa. Nggak ada batas-batasnya, nggak ada di sini batas, di sini ada, di jalannya nggak ada batasnya sama sekali. Nah ini cukup melewati keramaian ini, apa?
komplek perumahan ini Rumah udah terakhir boleh batas. niat qasar di situ. Jadi kalau dia mau niat qasar, mau jamak takdim, mau jamak takhir, berarti sebelum masuk waktunya harus sudah melewati batas desa. Nah, kalau kasusnya nggak ada sur, nggak ada umron, nggak ada ujung umron, jadi perkotaan atau tempat rame itu sepanjang jalan bangunan terus nggak ada batas antara rumah bangunan terakhir dengan hutan atau sawah, Biasanya tempat rame. kalau kayak gitu biasanya ada terus. Ada. Ini di sini namanya ada desa yang diberi batas saya enggak. Nah, pasti ada beberapa. Kalau khemah ya, contoh ya, di sini ada kemah-kemah kayak di Baduy kan masih ada ya. Ini cukup melewati ini aja, apa namanya, kemah-kemah itu. Terus apa lagi? Ya, kalau di Indonesia enak ya, apa namanya? Hampir semua desa itu pada batasnya. Ada batas-batasnya mudah. Kalau daerah yang tidak ada batas-batasnya, berarti cukup melewati keramaian. Apakah syaratnya harus melewati sawah? Enggak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun safaru marhalataini al-muradu bil marhalataini al-yawmani al-mu'tadilani dihaban faqat bisairil hayawanati al-musaqalati fil ahmal ma'akibaril hati wa tirhari wa nusulin nahi salatin wa aklin wa surbin wa istirahatin al-adati faqatuluma bil musahati samaniyatun wa arba'una milan hasimiyatan Amil sitat ala fi dira'in ala mu'tamad Wasahaha ibnu Abdil Barri annahu salasat ala fi dira'in wa khamsu mi'atin wa faqahu as-sambuti wal makna annal awalan surut jawazil qasril musafiri kaum musafarihi dihaban marhalatain. Syarat yang pertama daripada syarat diperbolehkannya qasar, yaitu safarnya harus sampai marhalah, 2 marhalah. Al-murad yang dikendali dengan 2 marhalah di sini adalah 2 hari yang sedang untuk bepergian saja,
nggak pulang pergi ya. Jalan. Oh, bepergian pulangnya nggak dihitung 2 hari. Bisa hewan dengan perjalanan hewan yang muati bekalan-bekalan ya, sesuatu yang berat. Bersamaan menghitung hak. Apa di situ hak? Mana? Gimana hak tahu? Hah? Mewajibkan turun untuk sholat. Terus sebelumnya? Jujur menurunkan. Terus bepergian, istirahat, ya, kehormatan. Awal kan hewan ya, hewan yang kita bawa kan dulu zaman dulu ya, onta kan bawa muatan. Ketika istirahat kan harus diturunkan juga kan, nggak boleh Kasihan. dikasih muatan, diturunkan dulu, kasihan biar istirahat. Nah, jadi untuk menurunkan, untuk istirahat dan semuanya, untuk sholat, untuk makan semua dihitung semua, Istirahatnya ada, istirahatnya tapi sesuai ada. Ini orang istirahatnya kan nggak sesuai ada tuh. Ini istirahatnya sekali turun 10 jam, 10 jam langsung turun. Waqatuhuma bil masahah, ya, dengan kadarnya 2 marhalah dengan ukuran, yaitu adalah berapa? 48 mil. Hashimi Nabi ya. Dan 1 mil kan berapa tadi? 48 mil. 1 milnya berapa sih? 6.000 dirok alal mutamad. Pendapat yang pertama adalah 6.000 dirok. Disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa 1 mil itu adalah 3.500 dirok, dan dicocoki oleh Imam Syafi'i. Berarti berapa dirok nih kalau 2 marhalah? Hah? Gimana cara hitungnya? 1 dirok 50 cm. Hah? 1 diroknya berapa? 50 cm. 45 atau 50? 1 dirok. Ini. Tangan aja 45 cm. Itu tangannya. Ada beberapa macam ya. Ada yang mengatakan 61 cm 1 kilo. Ada yang mengatakan 50. Ini jadi sulit. Berarti 48 mil kan? 48 mil. Kalau 48 mil berarti kalau tadi 1 milnya itu berapa? 6.000 dirok. 6.000 dirok. Kalau mutamat atau 3.500 ya. Ibnu Abdul Bar ya. Ibnu Abdul Bar Ya. 1 milnya 3.500. Ya. Hah? 3.500 ya. Itu Ibnu Abdul Bar. Ya. Tamat. Ya, yang mutamat ini nggak mutamat. Berarti kalau ikut pendapat ini berarti 1 milnya 1 mil 6.000 dirok. 1 diroknya, nah 1 diroknya mau dihitung mana ya? Berapa senti? Mau ikut pendapat yang mana? Coba Dan gampang 50 lebih. Gampang hitungnya 50 cm. kalau 50 kalau 50 cm 50 berarti 5 kali 6.000 kali 48. kan cm ya. Ya. Berarti dikali berarti 3 kilo. Hah? 30.000.
berapa? 30 30.000 senti. 30.000 cm. 30.000 cm berarti di 3.000 meter. 30 jadi 3.000 meter 3 kilo. 3 kilo dikali 48. Wih, itu Lebih jauh, Bang. lebih jauh. Hah? Kalau ini berapa? Di sini ada yang mengatakan 1 mil itu hitungannya adalah di bawah di mana? Di bawahnya. Ya udah ikutin bawah aja. Yang enak. Kalau hitung kayak gini ketemunya banyak nih. Ketemunya banyak. Ketemunya banyak. Ya. Di sini 6.000 kilo. 1 kilonya senti. 6.000 tiro bagi 50. 1 mil itu 1.848. Di sini ya. Coba di marhal ini. Di bawah taklik itu. Di situ ada marhalah wahidah tusawi baridan wal barid al wahid yusawi arba'ata farosik wal farsah al wahid yusawi salasata amyah wal mil kama dzikir fi mujam lugatul fuqaha 1848 meter 1,8. 1 milnya. Maka kalau marhalahnya 2 marhalah berarti 88 ya 70 700 meter. 88 kilo. Hah? 88 kilo. 88 kilo. Berarti menurut ini. Tapi kalau saya lebih pendek lagi. Kalau sahabat malaten tawilan wa huma mayusawi 16 faksa wal faksa 3 mil. Wal mil 4.000 khutbah. Wal marhalah berarti 82 km takriban. 82 kilo. Oh, sangat mau ikut mana? Yang paling penak atau yang paling pendek itu? Lebih cepat gitu. Ya, ngitungnya safar di daratan dan di lautan itu juga dihitung. Seperti saya mancing. Tujuannya kan boleh. Boleh tahu nggih cacang ngaji. Boleh tahu cari rezeki ya, tahu bagian. Terus saya dari sini ke Bandar Lampung sekitar hampir 60 sampai Sariling sana ya. Hampir 60. Terus tambahi perjalanan lautnya itu 1 jam itu kurang lebih 30 kilo. 30 kilo. Berarti berapa? Cukup. Jadi dihitung. Nggak cuma darat, waduh daratnya ini nggak cukup nih, lautnya juga itu. Tapi itu hanya bepergian saja ya. Yaitu pulang pergi. Yes. Wayakuna uban. Ya, tahu aja nih. Ya, tahu. Wayakuna ubahan. Syarat yang berapa itu? Syarat yang ke? Kalau kita hitung yang pertama tadi 6. Nah, syarat yang ke-6 wa yakuna mubahan muraduhu bil mubah ma laisa fi ma'siyatin wa huwa al jaiz. Muraduhu yang digendaki oleh sini syaratnya qasar itu adalah bepergiannya adalah bepergian yang mubah. Yang digendaki dengan mubah di sini adalah sesuatu yang bukan maksiat. Sesuatu yang bukan maksiat. Beda lagi dalam masalah hukum-hukum ya. Kalau mubah berarti kan ada makruh berarti bukan masuknya. Enggak. Di sini yang digendaki di sini adalah sesuatu yang bukan maksiat itu namanya mubah.
sesuatu yang bukan maksiat itu adalah mubah. Walaupun hukum makruh. Walaupun makruh itu masih dikatakan mubah. Dalam masalah hukum ini safar. Wa yakuna mubahan. Muradu bil mubah, yang digendaki dengan mubah di sini adalah ma laisa fi maksiatin, sesuatu yang bukan maksiat. Wa huwa al-jaiz, sesuatu yang diperbolehkan. Fa yashmalu, maka mengandung mubah di sini mengandung al-wajib. Wajib. Contohnya kasafari qadruddin, bepergian untuk nyauri hutang. Hukumnya wajib. Safar yang wajib termasuknya adalah safar untuk nyaur hutang, untuk membayar hutang. Itu safar wajib itu. Saya mau ke Jawa nih, membayar hutang. Berarti safar saya ke Jawa itu adalah hukumnya wajib. Safar yang wajib. Atau untuk mencari ilmu, itu semua yang wajib semua. Wal mandub, berarti yang bukan maksiat kan berarti satu wajib, yang kedua sunnah. Kasafari silaturahmi, kasafari silaturahmi, seperti safar untuk silaturahmi, untuk menyambung, nambah silaturahmi atau nambah konco ilahi. Mubah, mengandung yang mubah, safar yang hukumnya mubah, safar tijarah, dagang. So dagang apa? Dagang. Tapi betul siapa? Hah? Apa dia? Dagang sama, berarti lah safar. Sama resmi. Wal makruh atau safar yang makruh, contohnya safar wahdahu, safarin wahdahu, bepergian sendirian, hukumnya apa? Makruh. Karena ada hadis apa? Al-musafiru syaiton, al-musafirun apa? Apa hadisnya? Hah? Oh, al-musafir syaiton, al-musafirani syaitonani, wasala waktu. Jadi safar sendirian, bepergian sendirian hukumnya makruh. Ke Jawa sendirian, hukumnya makruh. Dua orang hukumnya masih makruh. Kalau sudah 3 orang nggak makruh. Kalau 3 orang nggak makruh. Maka bepergian sendirian pun boleh qasar, boleh jamak. Kenapa? Masih dalam kategori mubah atau bukan maksiat. Awit ijarah fi aqfanil mauta, atau dia jual beli, berjualan untuk pergi jualan, tapi jualannya apa? Kain kafan. Bepergian untuk jualan kain kafan, itu hukumnya apa? Makruh. Allah alam. Kenapa makruhnya ini? Hah? Ngaruh mati. Ya nggak? Iya, ngaruh mati. Ngaruh udah mau mati, udah mati. Aduh. Kalau bepergian ya. Dia payungnya dengan orang mati. Ini yang live kayak live sing apa? Jual kafan. Kayak kafan kayak live makruh. Iya betul. Cek anu deh. Cek lah. Bener-bener bawa paket kafan. Semoga lari. Silakan, anu. Dibeli. Mumpung masih hidup. Biar ini mau mati. Agak mati kan bisa beli. Mumpung masih hidup. Reseller malah. Enak yang tanya, bahannya dingin nggak? Kenyamanan ukuran kan. Terus mati gitu. Orang komen. Nyaman. Iya kan kawan-kawannya macam bahannya dingin nggak? Ya dingin. Ada api enggak? Anti api neraka nggak? Ini sempromo. Tapi ya kalau itu kan dipraktekin juga bagus. Baca sama lalu Pak Kau.
Karena kita kadang lihat orang, ya nanti ada bab jenazah ada. Orang laki-laki perempuan kok foto kapan ini? Bikin sobek-sobek di sebelah. Nah ini gini. Orang ini kita Pak. Biasa tuh begitu. Waduh, ya usah pula. Yang penting tutupi lah. Nah, itu ya. Al-mana mananya Anasanya min syuruti jawazil qasri lil musafir qaum musafarihi jaizan fi dhonihi wala yajuz lahu kal qasru fi safiril ma'siyah wa huwa ma ansha'ahu ma'siyatan min awalihi aw qallabahu ma'siyatan ba'da an ansha'ahu li ghairiha wa yusama fil ula asiyan bis safar wa fis tsaniyah asiyan bil safar wa bis safar fa in taba fil ula qasra in baqiya in kana baqi safari marhalatin aw fis saniyati qasra mutara. Walau asa fi safari bi ghairi safar kama law safara li tijaratin wa asa fihi bi syurbi hamr jazalahu qasru wa yusamma hinadin asiyan fi safar. Nah, maknanya kan tadi suruh syaratnya qasar itu harus bepergiannya itu harus yang mubah. Apa makna mubah tadi? Tidak maksiat. Berarti dalam arti nggak niat di sana mau ketemuan sama perempuan kan, atau nggak niat untuk ngerampok, nggak niat ini. Niat maksiat nggak masuk. Apa orang Jawa? Tapi kan kalau ada ketemuan beruang itu, ya, maksiat. Kenapa? Liana khos la tunatu bi ma'asi. Karena kemurahannya Allah Ta'ala tidak diperbolehkan dengan sebab maksiat. Sedangkan kesafar qasar jamak itu adalah kemurahan dari Allah Ta'ala. Tidak diperkenankan bagi orang-orang yang maksiat durhaka. Wong corone hadiah kok, hadiahnya diberikan kepada orang yang maksiat. Hadiah sama Gusti Allah. Di sini al-mana mananya bahwa yang kedua daripada syarat-syaratnya diperbolehkannya qasar bagi musafir itu syaratnya safarnya harus jaiz di dalam persangkaannya dia. Di dalam persangkaannya dia itu adalah hukumnya jaiz. Walaupun kadang persangkaan orang lain itu nggak jaiz masih, tapi persangkaan dia hukumnya adalah jaiz. Maka tidak boleh baginya qasar di dalam safar maksiat. Apa sih safar maksiat? Safar maksiat yaitu adalah safar yang tumbuhnya dari awalnya itu adalah sebabnya maksiat. Timbul safarnya itu adalah sebabnya adalah maksiat. Apa yang ketemuan Jawa? Kan ketemuan sampai mau itu nang Jawa. Berarti kan apa? Tujuannya adalah maksiat. Dari awal yang menumbuhkan dia itu safar itu adalah maksiat. Itu namanya maksiat bis safar. Au qallabahu maksiatan badaan asya'ahu li ghairiha. Atau dia diganti maksiat. Tujuannya pertama taat. Tujuannya taat. Aku mau ke Jawa mau silaturahmi. Mau silaturahmi ke tempat saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan nang kapal jajan sampai cewek yang akhirnya malah tujuannya maksiat. Wah, apa masih? Yes. Nah, yang kedua tadi namanya apa? Asian bis safar. Oh, bagi sama berulang. Au qallabahu ma'siyan pada anasyau li ghairi. Ya. Yang pertama namanya maksiat bis safar. Yaitu orang yang dari awalnya memang sudah tujuannya maksiat. Yang kedua asian bis safar. Orang yang bermaksiat ya, bis safar tapi. Bis safar dia itu tujuan perginya mau tadinya mau taat tapi di tengah-tengah diganti maksiat. Berarti bis safar terus bis safar. Bi tujuan dia diganti maksiat ya. Bis safar di dalam bepergian. Terus ada
maksiat fi safar. Nanti yang ketiga ini. Au fi saniyati bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya ini? Fa'in taba bil ula. Berarti apa ini? Tujuannya maksiat. Saya mau ke Jawa Tengah. Tujuannya mau maksiat. Di tengah-tengah kapal saya, di tengah perjalanan saya tobat. Apabila dia tobat, dilihat. Kalau safarnya bepergiannya dari tempat tobatnya itu masih ada 82 kilo, masih boleh qashar setelah. Kalau nggak ada 82 kilo, 82 kilo nggak boleh qashar. Paham ini? Masalah yang pertama. Aufisania. Qashar mutlaqan. Masalah yang kedua, bisafar. Berarti gambarnya saya tujuannya taat. Pertama, yang menimbulkan saya bepergian, yang menumbuhkan saya bepergian itu adalah taat. Yes. Di tengah-tengah jalan kok malah saya mengganti tujuan saya untuk maksiat. Langsung saya tobat. Tobat. Setelah tobat, bagaimana hukumnya? Langsung boleh qashar terus. Kenapa? Melihat tujuan yang awal tadi. Walau aswa fi safar biwairi safar. Sekarang maksiat fi safar tapi biwairi safar. Dengan tanpa safar. Berarti apa? Memang dia maksiatnya di tengah-tengah jalan saja. Bukan bisafar. Jadi tidak ada keinginan bepergian untuk tujuan maksiat, tidak ada. Tapi di tengah-tengahnya yaitu maksiat. Tujuannya taat. Saya itu contoh, saya mau ke Jawa, mau soal guru, mau silaturahmi dengan guru, berarti kan tujuannya taat. Di tengah-tengah jalan ketemu sama cewek, ngajak kenalan. Atau naudzubillah, minum-minuman keras di jalan. Apakah boleh qashar? Boleh terus. Boleh jamak terus, boleh qashar terus. Jalan terus. Wa yusamma hinaidin asyan fi safar. Dalam safar saja selama. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah saja maksiatnya. Bukan tujuan untuk menuju maksiat. Di tengah-tengah saja. Seperti nang jalan delok cewek kan fi safar itu lah. Di tengah-tengah jalan melihat cewek. Di tengah jalan delok buku. Langsung aja delok itu namanya fi safar. Jadi maksiat itu ada berapa? Ada 3. Maksiat fi safar. Kalau dia nggak tobat berarti nggak boleh qashar sama sekarang. Ada fi safar. Kalau dia maksiat nggak tobat sama sekali berarti nggak boleh qashar, nggak boleh jamak. Gila itu semua, nggak boleh meninggalkan Jumatan, nggak boleh ini semua, nggak boleh. Ada, kalau dia tobat, dilihat. Perjalanan selanjutnya masih ada 2 marhalah nggak? 82 kilo nggak? Kalau nggak ada, nggak boleh qashar. Kalau masih ada, boleh qashar. Ada maksiat bis safar. Bagaimana gambarannya? Dia tujuannya taat, tapi di jalan tiba-tiba dia ganti tujuannya untuk maksiat. Kalau dia tobat, boleh qashar terus. Langsung tanpa ada nunggu apakah masih ada qashar, jalan perjalanannya masih ada qashar atau tidak. Ada maksiat fi safar di jalan. Tujuannya taat. Tapi di tengah dia maksiat ini. Ini boleh qashar terus. Tobat nggak tobat boleh qashar. Ini pemabuk tapi dia mau ke Jawa, mau silaturahmi, mau bayar utang, mabuk dia. Nanggalan mabuk terus. Boleh sholatnya qashar terus itu. Nanggalan mabuk terus. Boleh. Bis.
Terus wal ilmu bijawazil qasri. Mengetahui syarat yang ke berapa? 7 ya. Mengetahui diperbolehkannya qasar. Mengetahui diperbolehkannya qasar. Harus mengetahui bahwa qasar itu diperbolehkan di dalam syariat kita. Mananya bahwa yang ketiga anas salisa min syuruti jawazil qasri lil musafir, bahwa yang ketiga daripada syarat diperbolehkannya qasar bagi orang yang safar, ilmuhu bijawazi syar'an. Mengetahuinya bahwa qasar itu diperbolehkan menurut syariat kita. Kalau anas, apabila ada orang melihat orang lain qasar, faqasara ma'hum, dia tiba-tiba ikut qasar saja, jahilan, nggak ngerti hukumnya, bablas saking awam nggak tahu hukumnya, ikut qasarnya gimana hukumnya? Dalam tasih sholat itu nggak sah. Ada yang mau kata qasar, siapa itu ada yang mau, ya ngerti aku mau qasar atau belum? Kamu mau sholat sempurna iso aku nggak sholat, nggak cocok, aku nggak cocok gaya. Udah ada rusuh dari Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbu an tu'ta rusutuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah Ta'ala itu senang apabila rusuhnya diambil, dikerjakan, seperti hanya Allah Ta'ala senang seandainya hambanya melakukan kefarduan dari Allah Ta'ala. Karena menghargai kan, dikasih hadiah, diterima. Untuk kosong, gelem kosong. Bahwa dikai Gusti Allah lah gelem. Kayak duit gelem, kayak rusuh itu lah gelem. Terus waniyatul qasri indal ihrami. Waniyatul qasri indal ihrami. Waniyatul qasri indal ihrami. Syarat yang ke-8. Ya. Yang ke-8. Selesaikan aja dulu. Niat qasar ketika takbiratul ihram. Ini kalau qasar takbiratul ihram semua. Zuhur, asar, isya, semuanya harus qasar di dalam takbiratul ihram. Enggak boleh di tengah-tengah salat, enggak boleh. Harus ketika takbiratul ihram. Dan ini sulit iki ngerti wong desa kayak ketika bersamaan kita iki. Berarti ketika ada apa? Ada jamaah umroh seperti itu sebenarnya kudu kasih bab qasar ini. Niatnya harus seperti ini, niatnya harus seperti ini. Wah, benar. Kalau mereka nggak tahu, bilang saya dibuat. Materi nggak. Orang tahu qasar, diajari dong. Lu ada nggak tahu qasar? Diajari qasar. Wah, niatnya ini gimana? Diajari ulama. Wah, niatnya seperti ini. Kalau saya bawa orang mesti monggo, niatnya mau tadi niatnya seperti ini. Karena kita ingat dan di situ kadang ada orang yang berbablas nggak pernah melakukan qasar, nggak pernah melakukan jamak. Sulit. Niatul qasri indal ihram. Berarti qasar saja dengan kata-kata qasar cukup. Usoli fardhu dhuhri qasar, Allahu akbar. Usoli fardhu asri qasar, Allahu akbar. Usoli fardhu maghribi. Qasar. Qasar lebih. Bisa. Al-mana ana rubiya min syuruti jawazi qasri lil musafir qarnuhu niyatahu. Mananya bahwa yang keempat daripada syarat-syaratnya diperbolehkan qasar bagi musafir itu membarengkan niat qasar dengan takbiratul ihram secara yakin. Kalau ragu berarti harus diulang lagi. Fa misluhu ma fi ma'nahu ka sholatul musafir. Kasolatil safar awit zuhri rakatain. Begitu juga sama maknanya dengan niat qasar, yaitu dengan niat sholatal safar. Usoli fardhu dhuhri sholatal safar, Allahu akbar. Sah. Awit dhuhri rakatain, usoli fardhu dhuhri rakatain, Allahu akbar. Sah. Enggak kudu dengan qasar, kata-kata qasar enggak harus. Enggak harus dengan kata-kata qasar. Berarti boleh dengan kata-kata apa? Sholatus safar boleh, qasar boleh, rakatain boleh. Usoli fardhu asri rakatain, Allahu akbar. Enggak apa-apa. Qasar, bahasa itu. Ngaji aja. Ngaji dulu.
yusolli fardhu dhuhri maksuratan bisa ditarik. Ana dua masalah orang ada ini. Wa misru dalika ma'qala wa'ati salat safar. Wa'ati salat safar. Allahu akbar. Wa'ati salat safar. Ayo lah. Ya no khilaful asli. Berarti jangan disorbil an bilahi itmam. Kalau ya kalau nama bahasa jam saya juga itmam. Nah, di sini seandainya dia itu lupa niat kosornya di dalam tengah-tengah sholat nggak sah dan dia wajib harus menyempurnakan 4 rakaat. Paham nih? Selesai nih ya. Wa antakuna sholatu rubaiyatan. Sholatnya yang harus 4 rakaat. 2 rakaat tidak bisa, 3 rakaat nggak bisa. Al-mana anal khamisa min syuruti jawazil qasr ila musafir kaunu sholati allati yuridu qasraha rubaiyatan ay duran aw asran aw isyan la tunaiyatan aw salasiyatan fala yajuz qasrul maghribi ala sahih. Sahih berarti muqabilnya ada. Muqabilnya ada. Kalau ada ala sahih berarti ada muqabilnya. Berarti ada yang mengatakan boleh qasr maghrib. Caranya piye? Qasr boleh. Itu jadi rame itu. Kalau sahih berarti kan ada muqabilnya, ada pendapat muqabil. Ada muqabil yang boleh digunakan, ada yang nggak boleh. Tapi kalau sahih ini nggak boleh. Muqabilnya boleh. Kalau muqabilnya sahih nggak boleh. Jadi kalau sahih kalau Yesus qasrul maghribi ala sahih. Berarti muqabilnya sahih ini nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Yang apa ya? Cuma duhur, cuma asar, cuma isya. Yang 2 rakaat nggak boleh. Yang 3 rakaat nggak boleh. Kalau Yesus qasrul maghrib. Terus wa dawam mustabar ila tamamiyah. Syaratnya lagi yang ke berapa nih? 9. 9. Sudah 10. 9. 6 tambah 4 Kudune 10. Wa dawam mustabar ila tamamiyah. Bisa hiji. Langgengnya sampai sempurnanya sholat. Al-makna anas sadisa min syuruti jawazil qasr wal musafir dawam musafiri yakinan fi jami'i sholati min awaliha ila akhiriha. Ya sama seperti tadi. Bahwa yang keenam daripada syarat diperbolehkan qasar bagi orang yang sabar itu dawam musafiri, langgengnya sabarnya secara yakin di semua sholatnya dari awal sampai akhir. Ya. Saya sudah sholat duhur. Nanti habis ini saya mau ke mana? Ke Jawa. Asalnya sholat 2 rakaat, nggak harus dijamak ya. Jamak bab sendiri, qasar bab sendiri. Saya sudah sholat dulu. Tadi kan saya sudah sholat dulu. Terus saya mau bagian dan saya kan sudah keluar kan. Saya di sini bukan mustautin saya. Ya. Rumah ini kan rumah apa? Bukan mustautin saya. Tempat waton saya bukan. Berarti waton saya mana? Saya belum bilang waton. Bukan. Silakan terus. Nah, saya di sini. Saya mau bagian ke Jawa. Sholat asar, qasar. Allahu akbar. Gak harus jamak ya. Qasar itu gak harus jamak. Qasar sendiri seperti hanya saya nggak mau jamak. Saya sholatnya qasar saja. Ya sudah. Di Jawa nih, saya di Jawa. Sholat duhur saya. Usolli fardhu dhuhri qasar Allahu akbar. Ya. Waktu masuk asar, sholat asar, tapi qasar. Sholat asar qasar. Nggak harus dibarengan dengan jamak. Jadi jamak bab sendiri, qasar bab sendiri. Terus walau wasalat safinatu ila ma la yajuz lahul qasru fihi aw syakka hal balagatu aw nawal iqamata aw syakka fi niyati atama. Ini 4 masalah. Ketika perahunya sampai ke tempat yang tidak boleh qasar, berarti sampai dermaga. Berarti sampai rumahnya mana? Pinggir pantai. Kok sudah sampai dermaga? Atau yang kedua, atau dia ragu apakah sudah sampai atau belum? Yang ketiga, mana? Atau dia niat mukim di tengah-tengah sholat. Atau yang keempat, atau aku di dalam niatnya kosong, aku niat kosong, enggak semua enggak. Maka hukum 4 masalah tadi
hukumnya 1 atama, dia wajib menyempurnakan 4 rakaat, nggak boleh qasar. Wala yaqtadiya bi mutimin fi jismi sholati. Kok ono masalah? Intihanya enggak ada. Ini kalau di ini ada. Wala yaqtadiya bi mutimin fi jismi sholati. Termasuk syarat yang 11 terakhir, dia orang yang sholat qasar tidak boleh mengikuti bermakmum kepada imam yang menyempurnakan sholatnya, yang sholatnya 4 rakaat, nggak boleh. Fi juz'in min sholati, 1 juz dari sholatnya nggak boleh, 1 juz atau 2 rakaat. Ini ada orang sholat duhur sudah dapat 2 rakaat, berarti sisanya 2 rakaat. Orang aku mau lihat qasar, makmum dengan imam ini nggak boleh, nggak boleh. Walaupun sisanya 2 rakaat, 1 juz saja, 1 sebagian daripada sholatnya nggak boleh. Maknanya yang ke-7 anasabiyah min syuruti jawazil qasir dan musafir ala yatadiyab fi juz'in min sholati, tidak boleh dalam 1 juz sholatnya dia mengikuti orang yang mutim hala qudwatihi bi, ketika dia mengikutinya. Wa in dhannahu musafir, walaupun dia itu menyangka dia itu musafir. Tak kira musafir, tak kira kosong malah kosong. Sama boleh. Hah? Jawab boleh. Seperti hanya apa ya? Ketika kita Jumatan, kalau kita sholat, setelah itu jamak boleh. Paham? Hah? Iya. Paham. Itu yang dicatatnya ini. Apa? Itu imamnya lali dengan qasar. Ayo melo. Kudu itma. Wa in donahu musafir lahu mutaqi. Oh, musafir malah enggak musafir. Au tabayyana ba'da tabayyuni imat itmami. Atau tabayun jelas setelah bahwa imamnya malah itmam. Itmam. Berarti apa hukumnya? Harus menyempurnakan sholat. Allahu Akbar. Ikut sholat. Allahu Akbar. Atahiyat terakhir. Kiranya salam Allah Akbar bunga. Tapi ya wis ikut ke imam. Ikut imam. Tapi kosong lagi. Ya wis. Nek dibalik juan imam qasar makmum. Imam enggak Boleh. Boleh. Karena kita enggak boleh mengikuti. Enggak boleh diikuti Ya dia mungkin nih. wala itu dimuti. Imam sempurna jamak tok. Ya orang ngomongi ya ora qasar. Ya makmum iku nyampe qasar. Memang kalau imam Tetap imam baik. wajib menyempurnakan. Wajib. Maksudnya paling makmume imame qasar, terus makmume itmam. Dan mau imam Iya. Nggih, yo boleh. Imam qasar, nggih. makmumnya itmam. Enggak apa? Enggak apa? Nggak boleh sebaliknya. Kami kaum musafir. Nanti ketika misalnya semua Sebenarnya makmumnya ikut imam. Iya. Dari ada. ketika Rasulullah qasar, tapi orang-orang Makkah tidak dengan disempurnakan. Oh iya. Iya, Rasulullah ini orang qasar. Kafatul Makkah. Satu Mekah. Pernah ke Rasul. Jauh. Nanti setelah imam salam mereka sampai ke Rasul. La qablahu kaunuhu muhdisan au danajasan walau kana ibtida'u bihi lafatan. La qablahu, tidak apa-apa seandainya sebelum tabayun bahwa imamnya adalah muhdis au danajasatin sebelum tabayun ya. Walau kana ibtida'u bihi lafatan, walaupun cuma sebentar. Nah itu
belum pernah enggak. Apa coba gimana ya? Apa namanya? Nakop lah Sebelum tabayun berarti nggak mutim ya. tidak menyempurnakan Singkat banget soalnya. Awal di sini. Memang dan kapur Mas Arifin Masa orang yang menyempurnakan sholatnya adalah orang yang didapatkan syafaat Tuhan, maka orang yang berjamaah dengannya harus menyempurnakan sholatnya. Dalam sakit dan sesuatunya. Ini Termasuk orang yang menyempurnakan sholatnya. Amanah. Syarat ketujuh diperbolehkan qashar bagi seorang musafir adalah tidak menjadi makmum pada sebagian sholatnya dengan seorang yang menyempurnakan sholatnya, walaupun ia mengira bahwa orang itu musafir atau terbukti setelah imam menyempurnakan sholatnya. Iya. Lalu terus Berbeda bila imam belum terbukti menyempurnakan sholatnya, namun batal di tengah sholat karena adanya hadas atau terkena najis, maka ia diperbolehkan mengqashar sholat walaupun ia telah mengikutinya sejenak. Jadi imamnya batal. Imamnya batal. Sehingga Sebelum terbukti ya. Jadi posisinya kayak gini. Nanti bahasa Arab kadang angel, bahasa Indonesia ketemu. Di bahasa Indonesia ketemu, bahasa Arab ketemu. Di posisi kayak gini. Ada orang sholat ya. Saya makmum sama antum. Saya nyangka bahwa panjenengan itu musafir. Saya sholat Allahu Akbar di belakang. Ternyata tabayun bahwa panjenengan itu adalah mungkin sholat itmam. Maka gimana hukumnya? Saya wajib itmam kan? Wajib itmam. ternyata ada Nah. Jadi ini hukumnya nggak dikasih tahu. Ulang lagi ya Pak. Enggak ada. Ini hukumnya. disukai di kalimat lakoblahu ini. Iya kalau benar. Kalau ini ya paham. Di terjemahan itu kan lakoblahu sebelum imam itmam. Sebelum imam tabayun imam. Gini, itu saya paham. Ini saya hukumnya ini. Saya nyangka musafir. Takbir Allahu Akbar setelah takbir, apakah wajib itmam atau nggak sah sholat? Ini. Sama. Iya. Jadi hukumnya, apakah sholat saya ini sah atau tidak sah? Kalau sah berarti kan wajib sempurnakan. Kalau nggak sah, ya jelas berarti harus ulangi lagi. Ini sah apa enggak? Saya ragu. Walau dia bumutimin. Apakah wajib itmam atau batal?
Laziman utma. Kalau kita biman jahila atau namun musafiran atau mukiman. Lazimat lima. Wa in kana musafirun qasiran. Kalau kita biman namun musafiran apa mukiman apa. Biar apa perlu sampai ke namun mukiman. Ada perlu sampai ke namun mukiman atau apa perlu sampai ke namun mukiman. Lazimat utma di sholat ini. Tapi ini kalau apa namun sana mukiman. Cuma tuh. Kita ada misalnya penyakit asal. Baju itu orang sakit kan? Atau baju itu. Wajib itu mah. Jadi saya tadi kan saya nyangka bahwa saat Nur tadi musafir. Saya tak tahu saya niatnya kosong, lalu niatnya itu mah. Saya tahiyat terakhir. Kalau tahiyat awal nih, assalamualaikum, bukan assalamualaikum, belum boleh, wajib saya ikut, wajib mah. Pokoknya tabayun kan, apa? Nih, au tabayana ba'da tabayuni itmami, kan wa'in donahu musafiron, wa'in donahu musafiron. Apabila walaupun dia itu musafir, au tabayun jelas bahwa beliau ini apa? Itmam. La qablahu, tidak sebelum tabayun. Berarti sebelum tabayun, berarti contoh antum baru dapat 1 rakaat, saya ikut. Padahal antum itu adalah niatnya itmam tadi kan. Tapi belum jelas. Tiba-tiba batal. 1 rakaat batal. Tuh, batal. Batal aku. Ya udah, teruskan salatnya sendiri. Boleh kosor. Nah, niat saya tadi niat ini nih, niat kosor kan belum tabayun. Kalau saya kan nggak tahu, saya nyangkanya di dalam kosor. Aku nggak kosor mau lebih, ya nggak masalah. Terus ngaji sudah itu. Oh, dan ada satu punya najis, ada najis. Tabayun bahwa ada najisnya. Dapat 1 rakaat, ternyata saya ngelihat, loh. Sehingga najis sih. Ada jatuh najis ya, dari jatuh najis. Berarti boleh saya muka terus nambahin. Teruskan salat. Kalau karena kita rubi atau walaupun cuma sebentar kan masalah. Wakal mutim hukumnya seperti halnya mutim, orang yang sempurnakan sholatnya al-masyuk fi safari, orang yang dilakukan dalam safarnya. Tadi kan menyangka berarti persangkaan kuat. Kalau ini ragu, kisah kau lagi yo. Nah, aku tak mana Allahu Akbar. Dasar. Walau wa in bana musafiran kosong, walaupun dia itu malah sebenarnya kosong. Tak boleh. Kalau ragu ya. Kalau ragu kan 50-50. Kalau don berarti 75%. Walau donahu musafiran, seandainya sekarang dia punya pesan kuat bahwa dia itu musafir, masyarakat punya dia kosong. Ini niat kosong orang ya orang kita. Jadi ragu kan? Ustaz mungkin safar, tapi niat kosong orang. Dia musafir loh bareng aku kok. Dia ngimami, ini niat kosong orang. Ya kosong. Wanawahu, dan dia niat kosong. Terus tabayun bahwa beliau kosong sah. Atau menggantungkan niatnya, au alaqo niyatahu, menggantungkan niatnya. Baik, contohnya in kosoro tu. Kosoro in kosoro. In kosoro. Gitu. Apa ibaratnya? In kosoro tu. Kosoro ini. Ada ini. Yang ada berapa ini? Kosor. Atau ya, ini atau. Kosor ya.
qasara in qasara. Jadi ya ada usuli faluduri, usul qasran. In dalam artinya ini apabila dia qasar. Allah dalam artinya usuli faluduri qasar itu in qasara. Allahu akbar. Ya. Ketika dia qasar boleh qasar. Ketika dia imam, ya wis imam. Aneh. Ilahi. Usuli manut imam. Ya kayak usuli alaman sholat alaihi imam. Ya itu sudah. Bisa disolati sopo. Kan orang mau saking bayar. Jenenge sopo. Nanti dua hari atur usuli alaman sholat alaihi imam. Allah. Tuh, ada. Teman-teman, sholat Jumat. Ya, besok Jumat. Cuma nih yang penting. Terus sering imami saya khutbah. Betul.